Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4K1 dengan saya Bimo, rekan saya Abraham, Prisilika dan juga Lira. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pengembangan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk optimalisasi proses produksi dengan modul manufacturing, inventory, dan juga accounting pada PT Velo Cocoa. PT Velo Cocoa merupakan perusahaan manufaktur coklat yang memproduksi coklat powder dan coklat mil dengan sistem produksi make to stock. Namun perusahaan ini menghadapi beberapa permasalahan seperti adanya sistem antar departemen yang berintegrasi, terus ada proses yang masih manual, serta data stok keuangan yang kurang akurat. Selain itu, visibilitas kinerja operasional dan finansial juga masih terbatas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan implementasi ERP Odoo menggunakan modul inti, yaitu adanya manufacturing, inventory, dan accounting yang digunakan untuk pengembangan microservice yang difokuskan pada untuk mengelola pesanan produksi, memantau progres secara real time. Next. Ini adalah dataset yang kita gunakan untuk dalam integrasi dari Odoo ini, yang dimana itu ada cost-nya, ada quantity on hand, terus ada audit of measure, terus ada prototype dan close. Terus selanjutnya itu ada function recruitment, yang dimana di function ini itu pada modul manufacturing itu utama intinya itu ada manufacturing order, ada monitoring produksi, terus ada input produksi, terus ada update status dan progress, terus ada quality control. Terus selanjutnya itu ada di modul inventory, yaitu ada input barang masuk dan keluar, terus ada monitoring stock, terus stock of name, next. Terus selanjutnya itu ada laporan inventaris, terus ada reader stock, terus ada pengeluaran bahan baku. Terus selanjutnya itu ada di modul accounting, itu ada sales order invoice, terus ada pencatatan dan validasi bayar, terus ada laporan keuangan dan rekomendasi keuangan serta customer invoice dan bayar. Nah, terus selanjutnya itu ada di non-function recruitment. Nah, di non-function recruitment itu intinya itu ada di manufacturing, ada perform response time, terus ada dashboard loading, terus ada audit log, terus ada integration, terus ada selanjutnya itu ada inventory, itu ada perform, ada data integrity, usability, next. Terus di accounting terakhir itu ada security, ada accuracy, terus ada auditability dan usability. Sebagai gambaran menyeluruh, ini adalah modul DPMN yang kami buat. Modul ini diawali dengan diterimanya permintaan pesanan oleh manajer manufaktur, kemudian manajer akan membuat jadwal serta rencana produksi, dan mereka akan mengirimkan pesan kepada inventory untuk memeriksa apakah stok tersedia atau tidak. Jika tidak ada stok, maka inventory akan membuat PR atau purchase request yang akan dikirimkan ke divisi purchasing, dan kemudian purchasing akan mengirimkannya ke supplier. Namun jika stoknya memenuhi, maka akan dikirimkan bahan baku kepada staff manufacturing, dan staff manufacturing akan melakukan produksi, melakukan quality control, kemudian akan menghasilkan produk jadi. Setelah itu produk jadi akan dikirim kembali ke inventory, dan inventory akan mencatat stok data terbaru. Kemudian pada modul accounting, manager akan melakukan menerima invoice dari pembeli menerima invoice dari supplier jika barangnya kurang dan melakukan pembelian. Namun jika tidak, akan melakukan pencatatan transaksi dan laporan produksi. Boleh next. Oke. Kemudian kita masuk ke formulasi arsitektur sistem. Slide ini memaparkan metrik keberhasilan sistem kami. Pada modul manufacturing, fokus utamanya adalah efisiensi produksi dan menekan waktu lead time. Pada modul inventory, kami menargetkan akurasi stok tinggi dan mencegah stock out. Dan terakhir pada modul accounting, parameternya adalah presisi perhitungan HPP yang efisien serta pemrosesan invoice. Inilah yang menjadi sistem standar performa keseluruhan sistem. Kita masuk ke desain arsitektur sistem. Yang pertama pada modul manufacturing. Ini adalah arsitektur modul manufacturing. Use case diagram di sebelah kiri ini untuk memetakan antara manajer, operator, dan quality control. Sementara DFD di sebelah kanan menjabarkan tentang aliran datanya, mulai dari input manufacturing order, proses eksekusi di lantai produksi, hingga validasi kualitasnya menjadi product report. Next. Selanjutnya pada modul inventory, use case kiri membagi hak akses untuk warehouse, mulai dari warehouse staff, inventory, dan production manager. Sementara DFD di kanan mengilustrasikan pergerakan data mulai dari penerimaan bahan dari supplier, pembaruan stok di gudang, hingga distribusi bahan baku ke lantai produksi secara terintegrasi. Next. Dan terakhir pada modul accounting, use case diagram sebelah kiri menunjukkan kolaborasi antara sales, accounting, dan juga customer. Sementara DFD di kanan menguraikan alur transaksinya mulai dari sales order yang diterima
menjadi invoice, kemudian pencatatan pembayaran dari customer, hingga akhirnya diverifikasi menjadi laporan keuangan oleh accounting manager. Terakhir, next. Dan terakhir, konseptual dan logikal. Sebagai fondasi sistem, slide ini memaparkan desain konseptual dan logika ERD dari kami. Poin utamanya adalah integrasi database, entitas operasional dari manufacturing, inventory, dan juga accounting. Selalu datanya bermuara ke modul accounting di bawah untuk memastikan pencatatan keuangan yang terpusat dan real time. Lagi next. Kemudian akan ada implementasi dari modul manufacturing di Odoo, yang dimana di manufacturing sendiri itu ada beberapa contoh UI-nya, itu dari perencanaan penjadwalan produksi, kemudian dari pembuatan bill of material, pelacakan status produksi, hingga integrasi dengan modul inventory. Next. Kemudian untuk implementasi di modul inventory itu ada manajemen informasi barang, manajemen stok real time, pencarian barang dan filter, hingga manajemen penerimaan barang. Next. Kemudian untuk modul accounting-nya itu ada customer payments, vendor payments, customer invoice, hingga laporan keuangan. Dan kemudian untuk implementasi modul di functional non-requirements itu kontrol akses berbagai peran, yaitu ada manufacturing, accounting, hingga inventory. Kemudian akomodasi pertumbuhan data transaksi dan juga master data. Antar muka pengguna harus intuitif dan memudahkan staff. Dan yang terakhir itu dashboard ringkasan yang informatif. Next. Berikut adalah demo yang kami lakukan. Yang pertama-tama kami memasukkan produk dan juga bahan baku ke bagian inventory dan mengkategorikannya ke dalam gudang bahan baku ataupun gudang produk jadi. Kemudian kami membuat bill of materials untuk memasukkan bahan-bahan apa saja untuk membuat produk yang kami ingin produksi. Kemudian kami membuat manufacturing orders untuk kemudian bisa dijadikan works manufacturing atau works order. Di sini kita bisa melihat bahwasanya komponen apa saja yang diperlukan dan juga apakah ketersediaannya itu memadai atau tidak. Ketika kami mengklik produce all, itu akan terlihat bahwasanya produksi itu sudah selesai, dan dari overview ini bisa kita lihat seberapa banyak bahan baku yang dikonsumsi hingga aliran bahan dari sebelum hingga sesudah produksi. Next. Kemudian ini adalah microservice yang kami buat untuk memantau bagaimana stok yang ada di inventory. Di sini ada notifikasi temperatur dan hingga humidity yang terkoneksi dengan IoT yang kami letakkan di gudang untuk memantau suhu dan juga temperaturnya. Kemudian di sini ada pelacakan dari inventorinya, melacak stok hingga melacak aliran bahannya. Next. Ini adalah tampilan UI dari interface UI dari microservice kami. Yang pertama ada dashboard overview sistem logistiknya, kemudian ada halaman transfer barang, halaman inventory check, kemudian ada dashboard logistik intelligence, profil dan konfigurasi penggunaan sistem, dan juga berikut adalah source kode program IoT atau logistiknya. Next. Selanjutnya adalah IoT modul inventory. Di sini kami mensimulasikan perangkat ESP32 yang terhubung dengan DHT22 melalui platform Walkway. Nah, simulasi ini menggambarkan bagaimana sensor suhu dan kelembapan dapat membaca kondisi lingkungan secara real time, sehingga dapat digunakan untuk pemantauan kondisi penyimpanan bahan baku pada PT Velococoa. Next. Di sebelah kiri ada tampilan hardware simulation dengan rangkaian ESP32 dan DHT22, sementara yang di sebelah kanan adalah coding dan monitoring interface yang digunakan sebagai tempat codingan MicroPython yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah website PT Velococoa yang dirancang di Odoo. Nah, website ini menampilkan navigasi website mulai dari halaman utama seperti ini, kemudian ada halaman jobs dengan lowongan operator produksi, kemudian sales staff, lalu ada halaman partners dengan formulir pemesanan mitra Velococoa, hingga ada halaman promo yang berisi pilihan paket bundling untuk bakery dan pastry. Next. Dari sisi reporting, sistem menampilkan count of manufacturing, inventory overview, dan accounting, sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi Odoo 18 ini mampu meningkatkan efisiensi produksi, pengelolaan persediaan, dan pencatatan keuangan secara akurat, sehingga mengurangi kesalahan perhitungan manual dan mendukung pertumbuhan revenue pada PT Velococoa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.